waktu langsung saya persilahkan kepada protokol. Terima kasih. Namun sebelum itu teman-teman mohon maaf sebelumnya, sebelum protokol nanti saat ini saya persilahkan teman-teman untuk bisa berdiri, karena setelah ini kita akan menyanyikan lagu-lagu kebanggaan kita. Mohon teman-teman berdiri supaya berdiri semua, berdiri ya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya persilahkan kepada protokol, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Cek. Apel resepsi milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-59, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pemimpin apel memasuki sasana apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel milad siap dimulai. Lapor apel resepsi milad IPM ke-59, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah siap dimulai. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Surya, dan Mars IPM. Langsung aja, nggak ada, langsung aja. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia kebangsaan itu tanahku harapi di sana dan kita bersatu Indonesia bersatu, hiduplah hidupkan bangku semuanya jiwanya padanya untuk negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Muhammadiyah, gerakanku. Sang surya terang bersinar syahadat meningkat warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Nabiku Muhammad junjunganku al-Islam agamaku gerakanku Dirimu fajar cerah mengusir kaum kita, menggugah kaum muslim tinggalkan matahari timur sana seruan ilahi rabbi samina atona. Ya Allah, Muhammad junjunganku al-Islam agamaku Muhammad gerakan Muhammadiyah ikrarkan bersama IPM berjaya bersatu berpadu menjadi ukhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah berambil berilmu berakhlak pelopor dan pelaku banyak berjuang dengan sekuat tegakkan Islam yang utama menjadi kader yang siap untuk umat dan bangsa berdiri tegaklah bila di muka ikrarkan bersama IPM berjaya ikrarkan bersama IPM berjaya IPM Jaya. Pembacaan janji pelajar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina
Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasul. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji tetap Bukannya database sekali. berjuang menegakkan ajaran Islam. Berjuang menegakkan ajaran Dua, Islam. hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Tiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Empat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Lima, rela berkorban dan menolong sesama. Enam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato milad oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Untuk perhatian, istirahat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hikmawan dan hikmawati yang saya banggakan dan yang saya cintai, ayahanda, ibunda, kakanda, dan ayunda, alumni Ikatan Remaja Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berkenan turut menyaksikan apel pelajar pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat saling bersilaturahim dalam keadaan yang berbahagia memperingati milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ke-59. Meskipun dalam keadaan ataupun situasi pandemi COVID-19, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kita bersilaturahim. Kemudian selawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah, suri toladan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang meneladani beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Hikmawan, hikmawati sekalian, peserta apel milad IPM yang ke-59, baik dari pimpinan ranting, pimpinan cabang, maupun juga pimpinan daerah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kaitannya dengan esensi ataupun hal yang kemudian mendesak Ikatan Pelajar Muhammadiyah lahir pada 59 tahun yang lalu. Ada dua hal besar yang melandasi mengapa IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian didirikan dan disahkan di dalam keputusan Tanwir PP Pemuda Muhammadiyah. Dua hal besar itu, yang pertama adalah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar. Yang kedua sebagai gerakan perkaderan Muhammadiyah. Yang pertama sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar, yang mana pelajar-pelajar perlu ada sebuah wadah yang kemudian menjadi jalan dakwah ataupun mendakwahkan misi rahmatan lil alamin kepada sesama pelajar.
Kemudian yang kedua sebagai wadah perkaderan Muhammadiyah. Diharapkan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah mampu melahirkan generasi, melahirkan kader persyarikatan, kader bangsa maupun juga kader umat. Maka ini menjadi refleksi bagi kita semuanya. Nah, ketika kita hari ini ber-IPM, kemudian ketika nanti kita selesai ber-IPM, lalu di mana tempat kita untuk berkarya, ataupun kita mensudahi untuk berkarya. Maka sebagai kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tentu jawabannya adalah melanjutkan perkaderan ke jenjang selanjutnya. Baik itu ke Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ataupun ke Pemuda Muhammadiyah maupun ke Nahdlatul Aisyah. Yang mana nanti suatu hari nanti kemudian kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang akan menggantikan ayahanda di pimpinan Muhammadiyah maupun ibunda di pimpinan Aisyah. Kemudian selanjutnya, pada Milad 59 kali ini mengusung tema berkarya bersama mencerahkan semesta. Saya rasa ini menjadi background dari tema Muktamar Muhammadiyah yang sedianya akan diselenggarakan pada tahun ini, tahun 2020. Mengapa Muhammadiyah mengambil tema mencerahkan semesta? Beberapa literatur yang saya baca ada 3 hal yang kemudian melandasi Muhammadiyah mengangkat tema mencerahkan semesta. Yang pertama, karena Muhammadiyah di luar negeri sudah semakin banyak. Hal ini ditandai dengan munculnya kelahiran PCIM di seluruh belahan dunia. Nah, sebagai kader Muhammadiyah, dimanapun berada, meskipun di luar negeri, tentu kader Muhammadiyah ini tidak boleh hilang dan harus melekat di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, karena Muhammadiyah sudah memulai untuk memberikan layanan kesehatan, layanan pendidikan di luar negeri. Nah, hal ini sedang dalam proses perizinan legal terhadap pendirian kampus-kampus Muhammadiyah di luar negeri. Yang sampai hari ini berproses adalah di Malaysia dan juga di Australia. Nah, kemudian yang ketiga, publikasi wacana jurnal ilmiah internasional. Nah, saya rasa Muhammadiyah dengan kultur keilmuannya, kultur akademisnya, kultur berkemajuannya, saya kira perlu memberikan wacana tidak hanya di dalam nasional, tetapi juga di kancah internasional. Nah, 3 hal inilah yang kemudian melandasi PP Muhammadiyah mengambil tema mencerahkan semesta. Lalu cobalah kita breakdown di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa yang kemudian melandasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada kesempatan Milad kali ini mengangkat tema berkarya bersama mencerahkan semesta. Saya kira Muhammadiyah perlu bergerak ke 3 hal itu minimal. Yang pertama, bagaimana dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah di luar negeri? Apakah ini sudah ada tanda-tanda untuk didirikan? Tentu ini menjadi PR kita bersama, PR pimpinan pusat dan juga PR bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah bagaimana kader-kadernya didorong untuk kuliah ke luar negeri. Karena tanpa adanya kader kita yang kuliah di luar negeri, tentu misi untuk mewujudkan PCI IPM di luar negeri tentu akan sangat sulit sekali. Kemudian yang kedua, dengan mendirikan dalam Muhammadiyah mendirikan layanan pendidikan di luar negeri. Ini bukan domainnya IPM, tetapi domainnya IPM adalah bagaimana mendorong kader-kader IPM, mendorong kader-kadernya untuk kuliah di luar negeri. Saya berharap bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah
menjadi satu wadah organisasi yang kemudian bisa memberikan akses, memberikan jalan kepada kader-kadernya untuk studi ke luar negeri. Dan berapa hari ini kader IPM yang kuliah di luar negeri? Saya kira saat ini masih sangat minim. Kemudian yang ketiga adalah publikasi wacana. Bagaimana dengan wacana-wacana yang hari ini dilahirkan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Saya rasa ini menjadi autokritik bagi kita Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sudah seberapa kita gemar menulis, seberapa kita gemar menuangkan ide-ide kita ke dalam tulisan lalu mempublikasinya. Oke, dari teman-teman semuanya barangkali ada yang sudah mampu untuk mencetak buku, gitu kan. Tapi apakah buku itu sudah dikenal minimal di kalangan pelajar-pelajar Muhammadiyah se-Indonesia? Nah, itu menjadi PR kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan tema berkarya bersama dan mencerahkan semesta, IPM mulai hari ini mulai merancang 3 hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, mulai mendorong munculnya kelahiran PC IPM di luar negeri. Kemudian yang kedua, IPM menjadi wadah yang kemudian mendorong kader-kadernya kuliah di luar negeri. Kemudian yang ketiga, bagaimana wacana yang dihasilkan kader-kader IPM bisa menasional dan kemudian menginternasional. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pidato milad kali ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi refleksi besar kita semuanya sebagai kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya meyakini bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke depan tidak hanya sebagai sebuah organisasi dengan segala rutinitasnya saja, akan tapi ke depan IPM akan mampu menjadi sebuah organisasi, bertransformasi menjadi organisasi yang mampu menyelamatkan para kader-kadernya, menyelamatkan dari kejumudan, menyelamatkan dari kebodohan, dan mengantarkan kader-kadernya menjadi kader persyarikatan, kader umat, sekaligus kader bangsa. Maka 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ataupun 30 tahun kemudian, banyak pemimpin-pemimpin persyarikatan maupun pemimpin bangsa maupun para ulama-ulama yang lahir dari perkaderan rahim Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya. IPM Jaya. IPM Jaya. 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 Prosesi pembuatan tumpeng. Besoknya
Dalam rangka milad IPM yang ke-59 ini merupakan simbolis memotong tumpeng yang paling puncak. Mudah-mudahan IPM bisa naik ke kesampaian tertinggi puncak dalam pengertiannya. Terus, apalagi? Nggak ada sendoknya. Yes, seadanya. Musuh nggak ada sendoknya. Ada. Senangnya apa mas? Kalau saya loh, nah kalau jenengan. Berarti yang foto kan jenengan. Ada dokumentasi foto. Oh iya, kita. Rapat lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Ya. Sendoknya Pak. Mas dengan tambah kamu nggak salah juga ya. Ini saya sudah mana sampaikan tak? Nggak tahu. Ada yang ada nanti. Amanat oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua IPM Jawa Tengah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah IPM se-Jawa Tengah beserta jajarannya, dan juga para alumni IPM yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri milad IPM yang ke-59 meskipun melalui daring. Dan mudah-mudahan dengan melalui daring tidak menjadikan halangan, justru menjadikan tantangan bagi kita IPM untuk terus berkarya, untuk terus maju memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Kami selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah yang pertama mengucapkan apresiasi yang begitu tinggi kepada IPM di dalam dinamika gerakannya senantiasa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan dalam usia yang ke-59 tahun ini IPM sudah cukup banyak memberikan kontribusi untuk kemanusiaan dan peradaban di tanah air ini. Perlu kita pahami bersama bahwa di era milenial yang penuh dengan tidak kepastian, maka IPM sebagai kader persyarikatan harus kemudian membekali diri dengan beberapa hal. Karena yang namanya kader tidak kemudian langsung given, tidak, tetapi harus berupaya, harus berusaha dalam rangka meningkatkan diri menjadi sosok kader yang berkualitas. Yang pertama, bahwa IPM harus membekali diri dengan keimanan dan ketakwaan.
Keimanan, ketakwaan tidak boleh kemudian lepas dari baju kita. Keimanan dan ketakwaan harus kemudian tertanam dalam hati sanubari kita. Apalagi di era milenial, era yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka keimanan ketakwaan harus kemudian tertanam pada diri kita sebagai kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Karena tantangan tidak semakin surut, justru tantangan semakin banyak di era milenial ini. Maka keimanan, ketakwaan itu harus kemudian tertanam pada diri kita. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Meskipun kemudian kita bisa membekali diri menjadi orang yang sukses, tetapi yang namanya tu'minuna billah, aspek transendental ini harus kemudian kita pegang teguh, karena itu merupakan prinsip keyakinan kita sebagai umat Islam. Yang kedua, dalam era milenial ini, di samping kemudian keimanan ketakwaan harus kemudian kita tanamkan pada diri kita masing-masing, kita harus membekali diri dengan moral. Baik itu moral dalam hal kinerja maupun dalam moral akhlakiyah. Artinya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, kita senantiasa dalam berkomunikasi berbasis pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian di dalam bekerja pun juga kemudian berbasis pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Sehingga kerja kita adalah tidak hanya kemudian kerja yang setengah-setengah, tetapi kerja yang kemudian tuntas dan ikhlas. Itu adalah prinsip IPM. Kemudian di samping itu, yang perlu kemudian kita kembangkan pada diri kita, khususnya dalam era milenial ini adalah yang terkenal dengan 4C. Pertama adalah kemampuan kritikal atau critical thinking, itu harus kita kembangkan. Sebagai kader persyarikatan harus kemudian mengembangkan diri dengan kemampuan critical thinking. Bagaimana kita berpikir yang kritis, tidak kemudian menerima tanpa ada dasar, tidak tanpa ada argumentasi. Sebagai seorang kader harus kemudian ketika menerima informasi, mengembangkan informasi berbasis kepada data. Maka kemampuan critical thinking itu harus kemudian kita kembangkan. Sehingga dengan kemampuan critical thinking, kita akan mampu membangun kemanusiaan, peradaban di Indonesia dengan baik. Karena semuanya berbasis argumentasi, berbasis pada data yang jelas, bukan kemudian berbasis pada keinginan semata. Kemudian di samping critical thinking juga ada kreativitas. Kita bisa kemudian hidup, bertahan hidup karena adalah kemampuan kreativitas. Maka bagaimana kita mengembangkan persyarikatan, kita mengembangkan IPM ini harus kemudian juga kita membekali diri dengan kemampuan kreativitas. Bagaimana kita berpikir yang kreatif, berpikir yang orisinil, dan kemudian memperbarui yang ada, itu adalah butuh yang namanya kreativitas. Maka dengan adanya kreativitas, maka organisasi, lembaga, apapun yang kemudian kita gunakan menjadi sesuatu yang bersifat inovatif. Maka kreativitas, inovatif itu adalah sejarah. Dasarnya adalah kreativitas, kemudian dalam rangka memecahkan persoalan butuh inovasi-inovasi. Dalam bahasa agama disebut dengan tajdid, pembaharuan. Di samping kemudian adanya kreativitas, perlu ada apa yang disebut dengan komunikasi. Yang ini sering saya sampaikan bahwa di kegiatan-kegiatan Orkom, termasuk IPM, kemampuan membangun link, membangun networking ini yang kemudian perlu kemudian ditingkatkan. Bukan berarti kemudian kemampuan link kita jelek, tetapi perlu kemudian ditingkatkan. Di era ini kita harus membangun komunikasi dengan siapapun. Tadi sampaikan oleh Ketua IPM bahwa Muhammadiyah sekarang sudah membangun beberapa lembaga di luar negeri. Dan itu tidak hanya kemudian tanpa usaha, tapi juga berbekal dengan kemampuan komunikasi networking yang baik. Maka bagaimana di usia yang ke-59 ini IPM kemudian
membangun link, membangun jejaring networking dengan siapapun. Maka dengan bangunan-bangunan yang baik itu, kerjasama itu, maka saya yakin keberadaan IPM semakin kokoh, semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena kemampuan komunikasi. Di dalam politik yang namanya komunikasi itu sangat penting. Maka Nabi Sulaiman itu mendapatkan tahta kerajaan karena kemampuan komunikasinya yang baik. Tidak hanya bisa berkomunikasi dengan manusia, berkomunikasi dengan jin juga bagus, berkomunikasi dengan hewan pun juga bagus. Itulah Nabi Sulaiman. Maka syarat untuk mendapatkan kedudukan posisi tahta itu adalah diantaranya adalah bagaimana kader-kader IPM itu mengembangkan kemampuan komunikasinya yang baik. Baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Maka saya juga mengapresiasi IPM dalam gerakannya senantiasa mengangkat gerakan-gerakan literasi. Tidak hanya kemudian gerakan membaca, tetapi daya membaca itu yang perlu kemudian ditingkatkan. Karena dalam survei bahwa daya baca nasional kita, bangsa kita itu sangat rendah dibanding kemudian bangsa-bangsa yang lain. Maka bagaimana IPM mempelopori gerakan literasi, mempelopori gerakan membaca ini. Dan itu saya kira sangat penting sekali dalam rangka membangun peradaban bangsa. Cinta terhadap buku, cinta terhadap literatur, cinta terhadap kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan kreativitas, critical thinking, komunikasi, kolaborasi. Jadi ke depan yang namanya kerja-kerja itu sifatnya tidak hanya kemudian individual, yang hanya mengedepankan kemampuan satu orang saja, tetapi adalah kerja yang sifatnya kolaborasi. Sifatnya adalah kerjasama. Teamwork itu harus kemudian dibangun dengan baik. Maka bagaimana kemudian IPM yang dalam usia yang ke-59 ini senantiasa meningkatkan kolaborasi yang mantap, kolaborasi yang baik. Tim yang solid itu harus kemudian dibangun. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan, kalau kita kerjakan secara bersama-sama dengan tim yang kuat, meskipun banyak tantangan, saya kira akan bisa diselesaikan dengan mudah. Saya kira itu beberapa hal bagaimana IPM yang sekarang usianya 59, kita harapkan mampu membekali kader-kadernya dengan apa yang saya sampaikan itu, sehingga ketika dihadapkan dengan tantangan, persoalan, perkembangan zaman yang tidak menentu ini, kita bisa mengatasinya dengan baik, dengan penuh semangat dan gairah. Sekali lagi, selamat milad yang ke-59. Semoga IPM senantiasa jaya, bisa bermanfaat, bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hikmawan-hikmawati, pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, mari pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar senantiasa memberkahi langkah perjuangan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana 'abdika, wa ana 'ala 'ahdika, wa wa'dika, wa wastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu,
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fil munadamah jamiyah litulab Muhammadiyah fi Jawa al-Wusta wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina APEL. Pada pembina APEL, hormat. Laporan pemimpin APEL kepada pembina APEL bahwa APEL telah selesai. Lapor. Apel resepsi milad IPM ke-59 pimpinan wilayah Ikatan Belajar Muhammadiyah Jawa Tengah telah selesai. Bubarkan. Bubarkan. Pemimpin APEL meninggalkan sasana APEL. APEL selesai pengumuman. Berikut akan kami umumkan pemenang lomba milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-59. Masuk.
Kembali kukir langkah perjuangan kita bersama pena dan apa yang dituliskan. Terangkai kuat semua bersama senja kita dan ikatan. Tawa tangis syukur bahagia atas kuatnya ikatan kita tertuang dalam pena penuh tinta kita dan perjuangan. Hati, pikiran, dan langkah kita bersatu berpadu menggapai asa. Ikatanku pelajar Muhammad menebar wawasan Qurani, berkarya bersama mencerahkan semesta. Ikatanku pelajar Muhammadiyah, janji suciku terpatri padamu kan ku juangkan hingga akhirku. Dan langkah kita bersatu berpadu menggapai asa. Ikatanku pelajar Muhammadiyah menyongsong peradaban dengan keilmuan, menebar wawasan Qurani, berkarya bersama mencerahkan semesta. Ikatanku pelajar Muhammadiyah, janji suciku terpatri padamu kan ku juangkan hingga akhirku. Apel selesai. Saya kembalikan kepada moderator.
teman-teman. Gimana cara all unmute? Oh ini biar yang lain bisa ngobrol. Yuk bisa ngobrol teman-teman. Ini mau ada acara ngobrol-ngobrol gitu sini. Terus teman-teman, cek. Mas Slamet masuk, Mas Slamet. Oke, siap. Baik teman-teman ya. Nanti teman-teman ngobrol-ngobrol sampai Ada acara ngobrol. Yang mau nasi tumpeng ini di PWM masih banyak. Jangan PWM banyak COVID-nya. Baik teman-teman, terima kasih. Terkontaminasi. Luangkan waktu. PWM klaster baru. Kepada Bapak yang sudah mendukung, mensupport kita di sini. Namun teman-teman yang saat ini kita lakukan adalah momentum yang belum tentu kita lakukan setiap tahun. Boleh jadi tahun dengan acara yang berbeda, dengan karya-karya yang baru, tapi mudah-mudahan dari acara tersebut tidak menghilangkan sebuah esensi bahwa ini adalah milad alma mater kita, alma mater yang kita banggakan. Tadi saya sempat menyimak beberapa komen chat di apa namanya